dari KFT. Yang ini Clara dari KPAII. lagi ya. Yang ini Wahyu dari KPI. ada dari KPAII. Jadi nanti teman-teman IKFT kalau ada yang bisa bermain alat musik, ya kan? Bisa tuh untuk yang unit-unitnya bertugas supaya bisa ikut melayani ya di Binroklis ini. Nah, coba dicek dulu ya. Panel mungkin bisa dicek ya suaranya masuk nggak? Bapak Pendeta yang kita kasih juga sudah ada bersama dengan kita. Shalom, Pak Pendeta. Kebetulan Pak Pendeta ini ternyata saya sama-sama baru Situmorang juga, saya Situmorang. Pak Pendetanya Situmorang. Saya yakin di sini masih ada Situmorang. Ada nggak? Ada kan? Nah, kita sama, kita nyanyi nanti ini sama-sama. Jadi ada pesta adat nanti, Kak. Oke, baik teman-teman semua, kita mau siapkan hati kita. Kita sudah bisa diberi kesempatan untuk ibadah siang hari ini. Ada Wernat nggak ya, Wernat? Wernat siapa Wernat? Oh iya, yang kemarin kita doa pagi ya. Oke, puji Tuhan nih. Wernat ini ternyata sangat merindukan ada ini ibadah, dikiranya ibadah ada setiap hari Jumat. Ternyata kita memang sekali sebulan ya, kayak dulu 2 kali sebulan. Sekarang sekali sebulan. Nanti kita share untuk setiap jadwal di Rocklis kita. Baik, kita siapkan hati kita. Bapak, kami mengucap syukur untuk siang hari ini, untuk kami semua boleh berkumpul di dalam waktu-Mu ya Tuhan. Setiap kami yang sejak istirahat sejenak Tuhan di dalam hadirat-Mu dari rutinitas kami mengucap syukur untuk setiap jalan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kalau siang hari ini kami bisa berkumpul, itu semua karena anugerah Tuhan, itu semua karena kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk bisa berkumpul dengan saudara-saudara seiman kami di Kementerian Perindustrian ini. Kami juga mengucap syukur untuk adik-adik kami yang sudah bergabung bersama dengan kami ya Tuhan. Kami berdoa kiranya mereka semakin mengasihi Engkau Tuhan. Kami boleh bertemu dengan mereka, itu satu sukacita bagi setiap kami. Dan kami juga rindu untuk rekan-rekan kami yang belum bergabung saat ini. Engkau yang percepat langkah mereka untuk boleh bersama-sama dengan kami memuji menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan dan mendengarkan firman-Mu yang menjadi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Ada yang bertambah lagi tadi setelah berdoa? Belum ya? Oke, di online juga ada Olive, Shalom Olive, ada Lincin ya, Lincin dan Alex. Nanti mohon maaf yang di Zoom, nanti mungkin suara musiknya tidak terdengar karena ada kendala teknis, tapi kita tetap dalam hadirat Tuhan. Silakan teman-teman yang baru bergabung, boleh menempati tempat duduk yang ada. Oke, kita boleh bangkit berdiri dulu ya. Sepertinya tegang ini. Boleh dong sapa kiri kanannya ya kan? Oh kejauhan di situ ya. Oke teman-teman boleh sapa Pak Pendetanya ya. Jangan sampai keluar dari ibadah ini nggak mengenal satu sama lain. Ingat-ingat wajahnya ya teman-teman ya. Nah kayak ini nih betul banget. Luar biasa dia menyapa ini. Luar biasa. Ya kita mau puji sembah dia. Ya ada sukacita kita bisa berkumpul di sini loh. Itu satu kebetulan yang bukan kebetulan ya suatu anugerah Tuhan bagi kita semua. Siapa sih yang sudah menanti-nantikan masuk Kemenperin dari CPNS ini? Atau biasa-biasa aja ya? Oke, ini ada namanya nih, Helena, ya kan? Yang lain belum ada namanya, Ignatia, Sarah. Oh, yang ini nggak ada ya? Beda ya? Ini berarti dari unit Ikma. Oh, berarti yang Ikma yang cowok ada ya? Adit. Oh, hadir bukan Adit namanya. Oh, bukan. Oh iya, maaf. Kita mau puji sembah dia. Ada lagu pertama yang mau kita nyanyikan. Boleh slide lagunya. Kita mau mengucap syukur buat kebaikan Tuhan ya. Teman-teman yang sempat mungkin itu Kerin. Tapi Tuhan itu mau mengucap syukur ya. Syukur hanya bagi sebab kau yang telah
Seorang yang tinggal di kata oh iya, sekali lagi aku cintaku akan lagi seorang aku itu katakan waktu seorang syukur bagi ucapan karena setelah kau itu diucapkan ambil seorang tinggalkan nama seorang biasa sangat seorang sekali lagi seorang 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 sekali lagi Haleluya, puji Tuhan. Kayaknya ya di sini kursinya kosong. Mungkin saya minta nih ya, yang baris ke dua terakhir boleh di belakang sini, yang di sana dua terakhir boleh ke sini ya, biar isinya ada di sini. Boleh, yang dua terakhir boleh diisi di sini ya. Ah, depan, betul sekali. Itu dari KFP ini. Boleh, Kakak Pri kan? Oke, masih semangat ya. Kita menyanyikan satu pujian lagi. Kita mau katakan bahwa setiap langkah kita diatur oleh, percaya nggak? Yakin ya, setiap kita melangkah, Tuhan yang pimpin. Asalkan kita sendiri connect sama Tuhan. Bukan kita bilang saya melangkah, tetapi sebenarnya kita nggak connect sama Tuhan. Sehingga kita bisa dengan yakin katakan bahwa tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Bukan hanya sekedar perkataan, tetapi kita buat langkah kita diatur oleh Tuhan. Katakan tentang bolehnya masuknya aku punya kata hati aku yang
Surga. Oke, kita nyanyikan satu kali lagi barisan ini. Aku oleh Tuhan tantangan kasihan aku bersaksi aku tiap kali pada surga yang maha atas makanan. Silakan duduk teman-teman. Kita mau buka ruang kesaksian ini. Pasti banyak kesaksian yang awalnya mungkin menunggu kapan dipanggil di Kementerian Perindustrian. Jadi apa enggak saya jadi PNS nih ya. Tetapi ternyata Tuhan jadikan sesuai waktunya. Ada yang mau bersaksi teman-teman? Oh, si Stiur yang mau bersaksi silakan. Shalom. Ini namanya Katia. Oke, boleh kita sampaikan ya. Karena ada menyaksikan boleh jadi berbahagia. Belum, belum. Oke. Jadi saya bisa sedikit ini. Hari ini saya mengambil rapor. Dan mengambil rapor. Ini ngambil rapor juga nggak ada. Udah ya, hari ini saya ngambil rapor. Kalau anak saya sembilan. Yang pertama ini pada yang kedua TK itu sebenarnya di biasa saya itu seperti berjalan khusus ini namanya habis-habis jadi sangat sangat susah untuk berjalan sehingga ada kendala dengan dan hasil dari psikolog itu pada waktu itu yang harus dilihat adalah yang
tetap apa ya, tetap setia dalam perkataan kan memang Tuhan memandang kita memang masih perlu untuk Bahkan diuji KPP dalam ini ketika masuk proses suaranya. pembangunan kita. Jadi bukan suatu kebetulan kalau teman-teman ada masalah, ada pergumulan. Pergumulan berikutnya, kita melakukan pergumulan dalam manusia dalam hidup. Mereka akan menjadi itu dalam kita manusia terus saat kita happy, karena pas saat kita happy Ya udah ini aja. kita merasa Tuhan ini sebagai pelengkap gitu. Tapi kita bilang saat Tuhan ada di dalam kita dalam pergumulan, kita benar-benar tahu kebenaran Tuhan. Sehingga kita mengatakan satu lirik, ujian, lagu gitu, dan dalam hati kita. Gitu. Jadi dengan keadaan saya melihat bahwa perjuangan yang sudah saya alami sebelumnya juga bukan suatu kebetulan untuk saya lewat, tetapi ada maksud Tuhan di situ. Sehingga saya bisa melihat, kalau saja saya menyerah di tengah-tengah, nanti saya tidak bisa melihat hasil yang saya lihat hari ini. Tapi itu semua karena kemuliaan Tuhan. Nah, sebelum kita masuk dalam tujuan lagi, kita akan nonton satu video, teman-teman. Semoga teman-teman yang ada di Zoom bisa menangkapnya dengan baik. Silahkan multimedia untuk bisa menayangkan videonya. Share please.
Amazing grace, how sweet the sound that says, "Grace, Like us, we're correct. Langit ang mag-perfect. Tapi nggak kita mau belajar lagi. Dia boleh dikasih. Waktu gua masing-masing. Dulu pernah ditolong perempuan yang ya sampai saya waktu itu berhenti semuanya ya gara-gara keadaan gue ini. Tapi gue nggak sedih sih. Soalnya gue tahu kalau buat keadaan gue ini, kalau satu kan jadi apa kan? Kamu tahu nggak sih perasaan kalian itu bukan dari sini nih, orang sini apa sih? Tapi dari ini nggak jelas deh lo. di hati. Benar tahu perasaan kalian itu bukan dari experience kamu, tapi dari hati kamu. Dan itu karena itu tuh manusia berdosa. Kabar baik benar. Kita Itu ngapain sih? kabar baiknya Tuhan kasih banyak sebenarnya buat kita. Kasih Tuhan itu sempurna kok. Dia tetap mencintai kita walaupun kita tuh manusia yang berdosa dan penuh kelemahan. Kamu tahu kan itu siapa? Tuhan Siko, Tuhan yang datang ke kita, nanti dicari-cari dan datang lagi buat kita. Biar aku, kamu, dan semua orang yang di dunia ini bisa mendapatkan kita. How sweet the sound Saya sendiri nggak tahu kondisi teman-teman semua di sini. Apa yang memang ada sedang sukacita, apa yang tidak bergumulan, tidak ada yang tahu. Tetapi Tuhan kita setia buat kita semua, dan kita percaya kasih Tuhan Yesus yang sudah berkorban buat kita 2000 tahun yang lalu itu bukan sekedar pengorbanan yang biasa-biasa saja, tapi itu pengorbanan yang sungguh luar biasa supaya kita tidak masuk dalam dosa, supaya kita tidak masuk dalam neraka. Mari teman-teman, sebelum kita menyambut firman Tuhan, kita menyanyikan satu pujian ini bukan dengan barang yang fana, tapi bersih-bersih dengan darah yang mahal, sehingga kita seperti kita sekalian yang memberikan hidup kita yang terbaik buat Dia. Kita akan bersama. Karena yang barang kau membangun dengan darah yang mahal. Dan semua kami yang emas
Aku sendiri Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, seperti yang sering kita katakan, jadi saya ingin bertanya. Nama saya Belinda Putri. Waktu sering dipresentasi sakit-sakit, itu saya berikan. Jadi anak selalu sering kalau dia senang, biasanya saya dipanggil biasanya Pak Widi, tapi kan saya dapat kalau dia tidak suka, jadilah yang benar dan bukan benar ya. Ya, saya baru pindah melayani di Kabupaten Splendor. Sebelumnya saya melayani di
Kita akan mendengar firman Tuhan sesuai dengan nats dan tema yang diberikan kepada saya, yaitu Matius 20 ayat 26. Ini firman Tuhan. Tidaklah demikian di antara kamu. Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara, hendaklah ia menjadi pelayan. Sesuai dengan tema kita, melayani dengan rendah. Satu lagu yang sangat saya senang dalam melayani itu adalah lagu melayani. Tahu, kita nyanyikan dulu ya sekalian. Ibu yang pakai bros. Terus ya ini memang luar biasa memang. Silakan, Ride. Iya, Ya. iya, iya. Kita udah bernyanyi, Bu. Terserah mau apa yang Ibu katakan, terserah. Setelah menyanyikan itu apa yang Ibu pikirkan. Ibu apa namanya? Ibu Fride. Silakan. Terserah mau apa. Apa yang terbersit,
Apa yang dipikirkan ketika menyanyikan itu? Pikirkan yang melayani, kalau buat saya, melayani untuk memaafkan orang yang menyakiti hati. Iya. Terima kasih. Kepada Bapak yang agak sama warna jasnya dengan saya. Cek. Oke. Kakak ini ya? Ya, ini Oh, yang di belakang yang ini. warna Ya, ya. Heeh. biasa. Nah, Pak Siapa Bos? Apa yang pikirkan kalau lagu itu, Pak? Eh, ya, memang kan sebagai umat Kristiani ini kita dituntut mungkin untuk melayani. Jadi semacam kebaktian ini pun kita untuk hadir di sini itu sebagai bentuk pelayanan kita. Sebagai pemusik juga sebagai bentuk pelayanan kita dan kita tidak mengharapkan balas apapun sebenarnya. Jadi kita melayani untuk kemuliaan nama Tuhan itu sih. Jadi lebih ke penyerahan diri kita untuk berbakti kepada Tuhan. Terima kasih. Yang terakhir kepada Bapak ya, yang di pinggir. Ya, apa yang dipikirkan, Pak? Terima kasih. Sewaktu menyanyikan lagu ini, saya merasa ya hidup ini untuk melayani Tuhan, bukan untuk diri aku aja gitu. Ya, terima kasih. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Melayani. Layani lebih sungguh Tuhan lebih dulu. Melayani melayani lebih sungguh. Saudara-saudara semua, saya melihat orang memanggil seorang pelayan di restoran, di kafe, tapi saya nggak suka gayanya. Saya nggak tahu cara kalian memanggil pelayan atau apa namanya, waitersnya, apanya, oh ya, nggak tahu. Atau hey, Mbak, Mas, saya nggak tahu cara kalian. Dan saya nggak tahu cara pandang kita masing-masing kepada orang yang melayani, mau di kafe, mau di restoran, saya nggak tahu. Iya. Tapi saya tahu dari cara memanggilmu itu tercermin bagaimana kamu memandang ya, orang-orang yang melayani seperti itu. Dan saya tanyakan, apakah menjadi seperti itu kamu anggap rendah? Atau menjadi seperti itu menurutmu bukan siapa-siapa? Atau menjadi seperti itu, ya suka-sukamu terhadap orang seperti itu pelayan kok. Tugas dia dong. Ya. Itu tergantung kita. Nah kembali saya katakan, apakah rendah kalau seseorang pekerjaannya melayani? Apakah di pikiran kita itu memang rendah? Itu patut ditanyakan. Supaya kita sadar bagaimana kita memperlakukan orang. Bagaimana kita bisa menghargai setiap orang. Nah, saya mau tanya lagi, punya pimpinan kan masing-masing.
Ada yang pernah sakit hati dengan caranya memperlakukanmu? Ada yang pernah tersinggung dengan caranya berbicara samamu? Ada. Kemudian ada mungkin kita di posisi yang bagus, kemudian kita suka asal bicara tanpa memikirkan perasaan orang lain karena kita di atas. Apakah kita pernah berpikir bahwa mungkin kita adalah senior sehingga kita nggak sadar dari perkataan kita banyak melukai hati orang. Ya. Kita di antara orang-orang di sekitar kita. Kita di antara orang-orang yang bersama-sama dengan kita. Kita dengan orang yang berada di sekeliling kita. Ya. Kita masing-masing punya pengaruh. Kita masing-masing bisa memberikan dampak yang bermacam-macam. Tapi kita harus pilih menjadi orang yang seperti apa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita baca keseluruhan nats ini adalah persoalan untuk menjadi besar. Siapa yang ingin menjadi besar? Makanya ibunya Yakobus dan Yohanes minta sama Yesus, di kerajaanmu tolong buat anakku ya, di samping kirimu, satu di samping kananmu. Itulah posisi untuk menjadi besar di kerajaanmu, di tahtamu, di pemerintahanmu. Tolong buat di dekatmu. Ya. Tapi kalau kita baca lagi, rupa-rupanya itu bertolak belakang dengan apa yang dipikirkan oleh Yesus. Ingin menjadi besar bukan seperti itu. Orang besar di mata Yesus adalah tergantung pada pelayanannya. Orang besar bukan tergantung pada tingginya, besarnya, jabatannya. Jadi kalau ada orang di posisi tinggi, tapi tidak menjadi pelayan, dia bukan besar di hadapan Tuhan. Sekarang kita berpikir, banyak orang di dunia ini ingin menjadi besar hanya di pandangan manusia. Firman ini mau mengingatkan, jangan kau hanya berpikir untuk menjadi besar di pandangan manusia. Tapi kau harus berpikir yang paling penting dalam hidupmu adalah berpikir besar, menjadi besar di hadapan Tuhan. Itu yang paling penting. Makanya saya sering mengingatkan anak-anak remaja, para pemuda, jangan kau bercita-cita hanya stop menjadi orang hebat, mempunyai jabatan tinggi, menjadi orang sukses, tapi enggak berpikiran, mungkin kelihatan sepele dan bodoh. Siapa yang sering berpikir, apa cita-citamu? Kalau saya katakan, buatlah cita-citamu masuk surga, kita akan ketawa. Kan aneh. Kalau ditanya cita-citanya apa, cita-citamu masuk surga. Apa itu? Padahal yang penting itu adalah tujuan akhir hidup kita. Jangan tanggung-tanggung. Jangan hanya hidup di dunia ini kau pikirkan. Makanya orang Kristen orientasinya bukan dunia ini. Tapi orientasi hidup orang percaya adalah surga. Makanya kesuksesanmu di dunia harus dibuat ending masuk surga. Kau orang besar yang masuk surga. Kau orang yang mempunyai jabatan tinggi yang masuk surga. Tapi karena orang hanya orientasi di dunia ini, gak sampai ke surga, makanya ada orang-orang besar gak memperdulikan orang-orang kecil. Makanya ada orang-orang besar lupa melayani. Karena orientasinya hanya dunia, bukan surga. Makanya ada orang-orang besar menjadi tinggi hati. Makanya ada orang-orang besar menjadi sombong. Karena apa? Orientasinya hanya dunia, bukan surga. Kalau ada orang-orang besar berorientasi surgawi, kalau ada orang-orang hebat berorientasi surgawi, mempunyai jabatan tinggi, dia akan rendah hati. Dia nggak berani sombong.
Dia akan selalu memberi yang terbaik. Itulah kalau orang besar orientasinya surga. Itu dia. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, jadi pemahaman menjadi besar menurut Alkitab adalah siapa yang mau melayani. Bukankah kita disebut pelayan masyarakat? Begitu banyaknya institusi pemerintahan dengan label pelayan masyarakat. Apakah semua sadar bahwa dirinya adalah pelayan masyarakat? Ya. Apakah begitu rendah, begitu hina kata pelayan ini, sehingga kita enggan untuk melayani? Oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih, ini dia. Yang terbesar adalah yang suka melayani. Kalau ada orang-orang hebat, maka melayanilah. Inilah pemahaman Yesus. Ini dia pandangan Yesus. Makanya di penghakiman terakhir pun kalau kamu baca, di ketiak Matius juga, di Matius 25, tentang penghakiman terakhir. Lalu raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati. Nanti kan ada yang dibuat di penghakiman kan ada di sebelah kanan, ada di sebelah kiri. Kemudian Tuhan berkata kepada yang di sebelah kanan, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum dan sebagainya. Ini kan pelayanan. Kemudian orang-orang bertanya, orang-orang di sebelah kanan, kapan kami kasih kau makan? Kapan kami kasih kau lapar? Kami kasih minum. Iya. Apa yang kau lakukan kepada saudara-saudaraku yang paling hina ini, itu kau lakukan untukku. Ini dia. Ternyata orang yang di sebelah kanan itu nggak sadar. Mereka selama ini melayani Tuhan dengan baik melalui orang-orang kecil. Bahkan dikatakan orang yang paling hina. Nggak sadar orang itu. Tapi kepada orang yang nggak melayani, yang hanya memikirkan dirinya sendiri, apa yang dikatakan? Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang yang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ini ternyata di penghakiman terakhir, ya, begini. Ada orang-orang yang gak mau melayani. Ada orang-orang yang gak mau peduli dengan orang lain. Ini dia. Makanya saya katakan tadi hidup itu jangan hanya orientasi dunia ini. Orang Kristen ingat, orientasimu harus sorgawi. Makanya kehidupan orang Kristen tidak pernah lepas dari yang namanya melayani. Jangan menjadi rendah diri ketika kau orang hebat, punya jabatan tinggi. Lalu kau enggan untuk merendahkan dirimu, merendahkan hatimu untuk melayani orang. Jangan kau merasa kau kehilangan kehormatanmu ketika kau sangat rendah hati kepada orang-orang. Jangan kau merasa turun harga dirimu ketika kau sangat melayani orang-orang. Jangan. Makanya dalam prinsip ini kita harus berpikir, siapa yang mau menjadi terbesar harus rela menjadi yang terkecil. Siapa yang mau menjadi tertinggi, dia harus rela turun ke tempat yang paling bawah. Dunia ini berputar. Iya kan? Bisa saja kau orang hebat sekarang. Ketika kau menjadi orang hebat, kau udah banyak menyakiti hati orang. Kau sudah banyak merendahkan orang. Rupa-rupanya tadi
Jangan suka merendahkan orang. Itu tadi kan. Jangan. Jangan suka merendahkan orang. Apalagi orang itu sampai hancur. Jangan. Hati-hati. Jangan kau dengan perkataanmu, jangan kau hancurkan hidup orang. Itu tadi mau diakhiri hidupnya. Hanya karena perkataanmu. Apalagi kau orang hebat. Kita nggak tahu ya. Ya, kita nggak tahu masa depan seseorang ya. Kamu akan jadi seperti apa ya? Kamu sedang berusaha sekarang untuk menjadi, ya, menjadi lebih baik. Menjadi apa? Menjadi PNS-nya tadi. Ya, kau sedang berusaha sekarang kan? Sebagian sedang berusaha sekarang untuk yang terbaik. Ya. Kita nggak tahu masa depanmu seperti apa. Kau diangkat Tuhan menjadi orang hebat. Kita nggak tahu. Ya, banyak orang seperti itu. Dan ini dia kita harus hati-hati. Mungkin orang yang kita sepelekan dahulu, orang yang sudah kita rendahkan dahulu, diangkat Tuhan lebih tinggi. Karena prinsipnya adalah orang yang tinggi hati akan direndahkan. Siapa yang rendah hati akan hati-hati. Makanya jangan asal bersikap. Hormatilah orang lain. Layanilah orang lain. Saya kadang-kadang berpikir, ya, kami ada acara di hotel, kemudian kami makan semeja dengan senior saya. Kemudian saya belum ada minum. Kemudian senior saya pergi ngambil minum. Saya nggak menyangka dia akan ambil air minum saya. Tapi justru apa yang terjadi? Jadi segan kali saya rasa ketika dia bawa air minum saya. Serasa hormat kali. Jadi kadang-kadang respon kita kepada orang yang rendah hati jadi hormat, jadi segan banget. Jadi kamu jangan takut ketika kamu merendahkan hatimu, jangan takut menjadi tidak dihargai. Memang orang-orang bodoh akan tidak menghargai orang-orang yang rendah hati, itu orang bodoh. Tapi kalau ada orang-orang besar menjadi rendah hati, saya yakin orang-orang yang pintar akan menaruh hormat kepada orang-orang yang rendah hati. Jadi kita doakan kamu menjadi orang-orang besar. Ya, kamu di posisi yang besar dan kamu juga di pelayanan yang besar. Maksudnya kamu menjadi orang besar yang melayani. Karena apa? Karena Tuhan Yesus pun mengidentikan dirinya, ya, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Jadi jangan merasa rendah ketika kamu melayani lebih dulu. Karena Tuhan lebih dulu sudah melayani kita. Buat dirimu menjadi pelayan. Ya. Hidup ini bukan ya. Banyak orang kan berpikir menjadi ini supaya lebih dihormati orang kan. Jangan fokusmu orang di dunia ini. Ternyata orang besar menurut Tuhan adalah orang yang melayani. Menjadi berarti bagi banyak orang. Itu dia. Kamu harus pikirkan itu. Kamu mau disukai orang, tapi tidak disukai Tuhan, atau disukai Tuhan, walaupun banyak orang nggak suka. Ini sekarang yang harus kita pikirkan. Ya. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Arti hidupmu apa bagi orang? Itu dia. Makanya saudara-saudara yang terkasih, ya sebenarnya masih banyak yang ingin saya katakan. Tapi waktunya sudah terbatas. Ya, saya mau kita menyanyikan ini aja. Ingat, dirimu adalah alat Tuhan untuk menjadi pelayan. Tuhan datang untuk melayani, kau juga harus berpikir, siapapun akan saya layani dengan baik. Ini dia. Hanya rapnya saja ya. Ya, dinaikkan. Rapnya aja ya. Inilah kita, alat Tuhan.
Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hatiku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku, pakailah hidupku sebagai alatmu. Seumur hidupku, pakailah hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu. Seumur hidupku. Ya, kamu alat Tuhan untuk melayani. Kalau kamu di satu tempat, apapun posisimu, kamu adalah pelayan. Jangan enggan menyebut dirimu adalah pelayan. Bahkan kita dikatakan hamba. Hamba. Ya. Jangan ragu. Kalau ada orang-orang yang merendahkan hamba Tuhan, Tuhan gak akan biarkan itu. Makanya dikatakan, orang yang direndahkan, orang yang rendah hati akan ditinggikan. Selalulah. Kita nggak tahu masa depanmu seperti apa. Jadi orang hebat apa kau nanti. Tapi ingat tugasmu adalah melayani dengan rendah hati. Rendah hatilah. Amin. Amin. Kita berdoa. Tuhan terima kasih buat firman. Engkau mengingatkan kami menjadi pelayan-pelayan yang rendah hati. Biarlah itu terjadi pada setiap kami. Kami membuka diri kami, hidup kami menjadi alat Tuhan sebagai persembahan untuk menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kami. Terlebih anak-anakmu ini engkau tempatkan di Kementerian Perindustrian ini. Biarlah anak-anakmu yang ada di sini engkau jadikan para pelayan yang melayani dengan rendah hati, menjadi berkat bagi bangsa dan negara ini. Terimalah doa kami ini di dalam nama anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta untuk sharing firman Tuhan. Siapa yang diberkati, teman-teman semua? Jawabnya di dalam hati ya. Boleh angkat tangan, siapa yang diberkati, puji Tuhan. Kita percaya firman Tuhan yang boleh disampaikan tadi, itu bukan suatu kebetulan ya. Tadi disampaikan seluruh perjalanan hidup kita adalah perjalanan menuju kekekalan. Sehingga apapun yang menjadi pergumulan permasalahan teman-teman kita, semuanya kita diingatkan untuk boleh melayani dengan rendah hati. Hati tidak ada yang bisa tahu ya. Sikap duduk kita bisa kita perbaiki, tetapi sikap hati itu diperbaiki setiap saat. Sehingga itu bisa berkenan di hadapan Tuhan. Baik, Bapak Ibu, terima kasih Pak Pendeta untuk boleh menyampaikan firman Tuhan. Sebentar lagi kita akan memberikan persembahan kita. Yang bertugas boleh panel ya. Oke, baik. Kita membawa satu pujian ini. Bawa kepadamu, ya Tuhan, persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahan ingin Engkau menerima. Ku ingin Engkau pujian. Takkan pernah kami bawa persembahan yang terbaik dalam hati kami. Akan pernah
sejati dengan semua izin yang terbaik rendah saja di hadapan kami. Yesus terima Lord, you menarik di hatiku sebagai persembahanku. Menarik di hatiku sebagai penyembahan. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, Engkau Allah yang maha baik, dan kami rasakan itu. Engkau berikan kesempatan bagi kami berkumpul di ibadah kami ini, di tengah-tengah tempat ini, di Kementerian Perindustrian saat ini. Tuhan, Engkau telah memanggil anak-anak-Mu untuk beribadah bersama-sama di sini. Oleh sebab itu, kami selalu percaya akan kebaikan-Mu. Untuk itu kami datang menghampiri tahta-Mu, datang memohon belas kasihan Tuhan bagi kami semua yang hadir di sini. Engkau tahu Tuhan kehidupan kami masing-masing, kehidupan keluarga kami masing-masing, dimanapun berada. Oleh sebab itu, kami mohon belas kasihan Tuhan untuk senantiasa memelihara kehidupan kami anak-anak-Mu ini. Tuhan tahu apa yang kami rindukan, apa doa-doa kami selama ini, apa keinginan kami, kerinduan kami. Tuhan Maha mengetahui. Dengan iman, kami selalu percaya ketika kami memohon kepada Tuhan, kami akan mendapatkan yang terbaik. Karena Engkau berkata, sedangkan orang jahat kalau anaknya meminta, bapaknya akan memberi. Apalagi Bapa yang di surga akan senantiasa memberi yang terbaik bagi anak-anak yang meminta kepadamu. Kini Tuhan, Engkau menyelidiki hati setiap anak-anak-Mu ini. Pikirannya Engkau ketahui, kerinduannya Engkau ketahui. Kasihanilah Tuhan, berikanlah yang terbaik bagi kami. Berikanlah apa yang kami rindukan itu. Kami senantiasa mengingat Tuhan adalah pertolongan kami, Tuhan adalah sumber kebaikan kami. Nyatakanlah Tuhan kebaikan-Mu itu kepada kami semua yang ada di sini. Terlebih anak-anak-Mu dalam pekerjaannya di tempat ini. Tuhan bantu mereka, tolong mereka untuk mendapat yang terbaik. Untuk masa depan mereka, untuk keluarga mereka. Biarlah anak-anak-Mu ini Engkau berkati di tempat ini. Menjadi berkat bagi bangsa dan negara ini. Melalui tempat ini. Tuhan pakai mereka. Untuk menjadi orang-orang besar. Orang-orang besar yang akan melayani Tuhan. Di dunia ini. Melalui tempat ini. Berkati keluarga mereka.
orang-orang yang mereka kasihi. Biarlah damai sejahtera-Mu senantiasa berada bagi setiap diri kami, keluarga kami. Dan biarlah sukacita melimpah Engkau berikan kepada setiap kami. Sehingga apapun yang kami lakukan, kami melakukannya dengan damai dan sukacita yang daripada-Mu. Allah Bapa di dalam surga, biarlah para pemimpin di tempat ini juga Engkau berkati mereka. Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan. Setiap orang yang Engkau pakai di tempat ini, Tuhan, Engkau jadikan kementerian ini menjadi benar-benar saluran berkat Tuhan. Terlebih di bidang industri, banyak orang-orang yang membutuhkan pelayanan dari orang-orang di tempat ini. Biarlah berkat-Mu nyata melalui mereka, sehingga orang-orang yang membutuhkan mereka benar-benar terberkati oleh pelayanan mereka. Allah Bapa di dalam surga, biarlah kami semua sehat, jauhkan segala penyakit. Bila ada penyakit dalam tubuh kami mohon berbelas kasihlah kepada kami dan menyembuhkan penyakit dalam tubuh orang-orang yang sakit. Terimalah doa kami ini Tuhan, di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, kita sebentar akan mendengarkan pengumuman dari seksi ibadah kita. Silakan, Mbak Intan. Selanjutnya ya. Oh, ada dua seksi ibadah kita, Intan dan Wahyu. Oh, oke, ya baiklah. Kita bisa mendengar dari sini. Selanjutnya apa tadi? Ilmate katanya. Jadi nanti bulan depan yang mengkoordinir ibadah kita adalah dari Ditjen Ilmate. Kebetulan Ilmatenya tidak ada di sini, nanti dia sampaikan ya. Nanti Ilmate bulan depan nanti akan ada diinformasikan lagi. Kita ibadah onsite 1 bulan sekali. Kemudian ibadah live Instagram ya. Live Instagram kita ada 1 bulan sekali juga. Itu nanti minggu depan. Live Instagram kita. Untuk besok jadwalnya ada doa pagi setiap hari Sabtu. Teman-teman silahkan bergabung. Di sini sudah ada Wernat yang bergabung. Minggu lalunya juga ada, cuman saya lupa. Mohon maaf kalau saya lupa namanya. Kemudian setelah itu ada ikut acara kebersamaan kita fun bowling. Siapa yang ikut boleh angkat tangan? Oke. Wah, ya Mbak Ride. Ya, jadi nanti untuk teknisnya akan disampaikan di grup atau udah disampaikan di grup ya oleh Patia. Nanti kita akan mulai berkumpul di Pasfest ya 10.30. Didahului dengan makan bersama dulu, baru setelah itu kita sama-sama bermain di jam 12. Mungkin ada yang mau bergabung lagi, masih ada kuota. Teman-teman yang, oh ya, boleh. Nanti diinfokan aja ke Frida atau teman-teman. Ya Bang ya, Abang juga masih belum ya Bang? Ikut aja ya Bang, kalau misalnya besok. Oke, teman-teman yang belum ikut, silahkan bergabung juga, karena masih ada kuota yang masih bisa dipakai kalau nggak salah 8 orang lagi. Gitu, jadi teman-teman bisa juga untuk bergabung. Baik, kita sudah di penghujung ibadah kita. Kita akan menyanyikan satu pujian. Setelah itu nanti kita akan doa tutup, doa berkat oleh Pak Pendeta. Baik, kita boleh bangkit berdiri teman-teman. Terima kasih untuk sudah hadir bersama dengan kita. Kita mau nanti sebelum kembali beraktivitas. Dan ingat satu lirik lagu ini. Nanti yang sini. Baik, kita kita dari seri firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Pendeta supaya kita boleh tahu bahwa hidup kita dalam menjadi bencana yang siap dibentuk oleh Tuhan. Sakit masuk dalam rencana para pikiranku karena ku sertakan wajah dalam kata bersama
Jangan untuk kemuliaanmu sekali lagi. Diundang pendeta. Seumur hidup sudah rencanamu apa? Pikiranku semua tanpa padamu hanya di dalammu bukan kemampu selalu mengharap jadikanku jangan kamu untuk memuliakan. Marilah kita berdoa, kita bersama-sama meminta dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah. Dan janganlah bawakan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, di dalam aku berterima kasih. Amin. Shalom. Shalom. Terima kasih teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya. Ke depan kita bergabung lagi ya di live Instagram. Tuhan berkati. Siap. Sebelah kanan sudah ada